Walaula idzakhol tajannataka qulta masa itu mengucapkan masya Allah la haula wala quwata. Nah ini Bani Israel atau Al-Isra. Mengapa dikawal dengan kalimat subhana? Itu jawabannya dalam kitab Durratun Nasihin wa tasdirul ayat bil kalimatid dalah ala ta'jub qarinatun dalatun alamatatum manatul ayat amrun khariqun lil adab. Jadi memulai ayat ini dengan kalimat tasbih menunjukkan bahwa yang dikandung pada ayat ini atau pada surat ini mengenai perkara yang amrun khariqun lil adab, perkara yang di luar kebiasaan dan tidak ada yang mampu kecuali Allah, yaitu mengenai diisrokannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga langsung dengan kalimatnya asro, sehingga kalimat isro kalimat asro yang diambil dari isro ini kalimat yang sore. Dalilnya disebut kata tukang ngaji munasoroh dalil tasrihi isro ini karena dalilnya sore tasrihi. Maka siapa yang inkar kepada diisrokannya Nabi itu hukumnya kafir, itu kufur, sebab dia inkar kepada ayat yang sore yang dalam Al-Quran. Subhana, kebiasaan orang Arab apabila mendapatkan sesuatu yang aneh mereka mengucapkannya dengan kalimat subhanallah. Di samping kalau itu melihat perkebunannya bagus, masya Allah la haula wala quwata illa billah. Maksud zat alladzi asra, zat yang telah memberangkatkan. Jadi kalau asra fi'il sulasi masjid warna awal, yang mujarrodnya saro. Kalau saro berangkat, kalau asra memberangkatkan. Seperti kalau karuma mulia, kalau akroma memuliakan, kalau sabiha serupa, kalau asbaha menyerupakan. Itu dengan kalimat apa? Asro. Jadi oleh karena itu Isra bukan Nabi yang berangkat, Nabi mah diberangkatkan. Walaupun jaraknya jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak kurang 1.800 km. Saya pernah melihat dalam buku manasik perjalanan Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa 4 kali 480. Tapi ada yang kurang, jadi berarti 1.800 km. Sebab perjalanan dari dalam negeri ke luar negeri. Masjidil Haram kan nisbat kepada Nabi dalam negeri. Masjidil Aqsa nisbat kepada Nabi disebut luar negeri. Jadi Isra ini perjalanan dalam negeri ke luar negeri. Para hadirin, itu Asra. Jadi bukan Nabi yang berangkat. Walaupun jaraknya jauh, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, karena bukan ditempuh oleh Nabi, diberangkatkannya oleh Allah dengan mengendarai buruk yang berasal dari kalimat barkun, yang artinya kilat, itu buruk ya. Asra. Kalau memang Masjidil Haram menurut ukuran manusia jauh, tapi kan kalau pandangan Allah mendekat, nggak ada semuanya yang diciptakan Allah itu ada yang jauh, nggak ada. Kita ke langit yang pertama jauh, tapi untuk Mi'raj Nabi dekat. Apa sebabnya? Sebab itu kan langit yang pertama itu jaraknya 500 tahun kalau kita jalan kaki. 500 tahun itu kalau dikalikan kepada 1 tahun 360 hari, berarti 500 kali 360 berapa? 180.000 hari. 180.000 hari. 1 hari berapa jam? 1 hari 1 malam 24 jam. 180.000 kali 24 jam berarti 4.320 jam. 4.320 jam. Kalau kita jalan kaki 1 jam dapat berapa kilo?
1 jam dapat berapa kilo? 4 kilo umumnya. Saya dari Luwiliang ke Batu 8 kilo 2 jam. Berarti kalau 1 jam 4 kilo, jumlahkan saja 4.320.000 kali 4 jam. Berarti 17.280.000 kilo. Ini kayaknya akur dengan pendapat si Yahudi. Bahkan kemarin waktu ada gerhana matahari, perjalanan bulan sampai matahari kurang lebih 52 juta kilo. Kata mereka orang Yahudi. Kata saya kayaknya bener ini. Apa yang dikatakan orang Amerika. Dari bulan ke matahari 52 juta kilo. Sebab itu 3 kali 17 juta 280. Berarti 52 jutaan. Ya betul juga itu. Itu pendapat sama dengan kitab Fathul Dardir. Dalam kitab Dardir itu sekitar 17.280.000 kilo. Bagaimana itu? Karena Rasul yang diberjalankan dan yang dinaikkan tidak jauh. Padahal subhanallah, jauhnya bukan main. Ya seperti contoh yang kecil saja yang mudah diterima. Kalau semut bisa bicara, semut suruh berangkat ke Bogor. Pasti bilang, Bogor jauh. Kata semut. Tapi ketika semutnya masuk kepada kantong kita, kalau semut masuk kepada kantong baju kita, kemudian bajunya dipakai, kita naik angkot, waktu lancar kendaraannya, tentu semut mengatakan, kok kemarin mah jauh banget Bogor, tapi sekarang mendekat. Ngeren si semutnya masuk ke dalam kantong baju, dan kantong bajunya dipakai oleh kita. Gitu. Masuk dengan para hadirin. Sebab yang kata Allah jauh, yang kata kita jauh, ternyata kata Allah dekat. Sehingga Allah mengatakan inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Inna sesungguhnya kami, zayyana menghiasi kami, as-sama'ad dunya langit dunia. Langit yang dekat dengan dunia, dengan bumi sama dunia. Itu langit yang pertama. Padahal luar biasa jauhnya. Sekitar 17.280.000 kilometer. Para hadirin, tapi tidak perlu kita aneh. Karena apa? Yang berangkatnya bukan Nabi. Nabi itu Asra, diberangkatkan oleh Allah. Ya, nah. Kemudian asronya bi'abdihi, dengan hambanya. Itu abdi, mengapa tidak binabiyihi? Tapi subhanalladzi asro bi rasulihi. Tidak. Subhanalladzi asro bi Muhammadin. Tidak. Tapi subhanalladzi asro bi abdihi. Satu jawabannya, supaya kita meyakini yang diisrokan itu hamba Allah. Kalau hamba pasti ruh dan jasadnya. Kalau ruh subhanalladzi asra bi ruhihi. Kalau jasadnya subhanalladzi asra bi jasad, ini bi abdihi. Kalau kita punya abid, pasti punya makhluk yang ada jasad dan nyawanya. Itu namanya bi abdihi. Dan lagi tidak bi rasulihi. Karena orang yang mulia mungguh Allah bukan gelar. Kan Rasul mempredikat gelar. Itu bukan gelar, tapi ibadahnya, takwanya yang mulia. Jangan dikira orang walaupun rendah martabatnya dianggap rendah kalau orang tukang ibadah kepada Allah. Tentu orang yang ibadahnya yang diterima pasti orang yang banyak ilmunya. Nggak bakalan disebut bi'abdihi kalau orang cuma ibadah tapi tidak ada ilmu. Jadi bi'abdihi, hamba, artinya hamba, orang yang menjadi hamba Allah yang paling istimewa mungguh Allah. Bukan orang yang bagus namanya, bukan orang yang tinggi predikatnya atau gelarnya, tapi yang disebut manusia yang mulia adalah orang yang memiliki ibadah dan takwa kepada Allah. Lantas di sini kalimat abdi idopat kepada subhanalladzi asra bi ab. Jadi abdi mudhof wal ha'u domirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Mengapa idopatnya kepada Ini menunjukkan bahwa orang yang paling istimewa yang abdihi.
yang hamba Allah ini. Karena banyak orang yang abdul dinar, abdul dirham. Gitu, Isa abdul dirham. Bahaya abdul dinar, orang yang mengejar dunia. Abdul dirham atau abdi Jokowi wajar. Itu atau abdi bupati. Itu kita jadi abdi negara. Itu yang paling baik jadi hamba Allah. Disebut idopat di tasrifil mudob. Namanya idopat di tasrifil mudob. Idopat abdi kepada dalam rangka untuk memuliakan mudob. Sebab abdi itu gak mulia, gak hina. Tapi setelah abdi diidopatkan kepada yang namanya hamba Allah, itu orang yang paling mulia, abdi. Disebut idopat di tasrifil mudob. Ini gara-gara berkawan abdi dengan nya Allah. Jadi bersama Allah maka pasti orang akan mulia. Sama dengan orang diidopatkan kepada kiai. Walaupun bukan kiai, kadang-kadang tangannya dicium kayak kiai. Saya teringat punya paman diajak ngaji ke Rangkas Bitung. Kalau saya nggak dandanan, kalau paman saya pakai jas, pakai sorban, padahal nggak tahu baca Quran juga belum bisa. Tapi begitu pas sambutan dari orang Rangkas, luar biasanya kepada paman saya, bukan kepada saya. Saya biasa aja cuek orang Rangkas. Padahal kita yang diundang, yang jadi tujuan pokok untuk ceramah di sana. Paman saya cuma mengawal. Karena dikawalnya oleh seorang paman yang poster tubuhnya sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan bahwa inilah yang disebut kiai. Dia dibulak-balik lu ngenakos belum opak. Subhanallah. Itu kenapa? Karena dia bersama dengan kiai. Man asarol asrob asam sarroban. Wa muasirul andal wa muasirul andal ghairu musarrofin. Siapa yang berkawan dengan yang mulia, pasti dia hidup mulia. Dan siapa yang berkawan dengan yang hina, pasti bakal dia hina. Awalam tarol jildal hakiram muqabbala. Perhatikan kulit yang sangat hina. Ketika kulit itu bersama Al-Quran, pasti kulit itu dicium. Setelah beres Quran dibaca, kulit yang dicium. Kenapa? Kulitnya yang bersama Al-Quran. Tapi kulit ketika jadi sepatu, walaupun mahal harganya, beberapa puluh lipat kali Quran, nggak ada yang nyium sepatu. Bukan orang gila. Subhanallah, ini kulit saja. Nah, jadi berkawan itu penting dengan yang baik. Gitu. Latas ala anil mar'i wasal an qarini. Jangan tanya bagaimana si anu akhlaknya, tapi tanya dengan siapa si anu berkawan. Gitu. Seperti debu. Debu kalau berkawan dengan ruhak, itu ruhaknya padam waktu itu. Tahu ruhak itu? Itu barang api yang nyala, ruhak. Itu kalau berkawan dengan debu pasti padam. Gitu. Para hadirin yang saya hormati, bi abdihi. Dan Rasul subhanalladzi asra bi abdihi lailan, diisrokannya pada malam hari. Lailan itu bukan pada siang hari. Karena apa? Karena Rasul dalam rangka menimba ilmu. Ilmu yang tepat itu kan dikaji pada malam hari. Itu hak malam, lailan itu malam. Itu justru dalam Al-Quran paling disebut lailan. Lailatul Qadri inna anzalnahu fi lailatil, bukan fi naharil qadri. Wa idza wa'adna Musa arba'ina lailatan, bukan arba'ina naharon. Kami menjanjikan kepada Nabi Musa untuk mujasmedi di Gunung Turisina sebanyak 40 malam. Lailan yang disebut. Padahal itu mah 40 hari, 40 malam pasti dengan harinya. Ya, seperti kita kalau nanya, kamu tidak ada di Kondok berapa gitu lama kamu di Bandung? Saya dapat 4 malam. Malam aja yang disebut. Padahal dengan harinya 4 hari, 4 malam. Cuman yang disebut 4 malamnya. Semalam saling penting malam. Gitu. Itu para hadirin. Isrokan itu pada malam hari karena beliau Rasul menyembah ilmu. Dalilnya nanti linuriyahu min
orang yang tukang ngaji, yang menimba ilmu, yang selalu bangun pada waktu malam, Allah akan segera memberikan ilmu kepada hati orang itu. Itu sebab dalam kitab ta'lim kalau tidak salah, jadikan ittakhizil laila jamalan tudrik bihi amalan. Gitu. Ittakhizil laila jamalan. Jadikan oleh kamu lail malam itu jamal. Jamal itu apa? Onta. Onta untuk mengajar tujuanmu. Tudrik bihi amalan. Pasti kamu akan sukses hasil apa yang kamu cita-citakan. Itu dalam kitab ta'lim kalau tidak salah. Ittakhizil laila jamalan tudrik bihi amalan. Jamalis itu onta ya. Kan onta itu banyak bahasa Arabnya. Ada badana onta, ada jamal onta, gitu. Ada ibil onta. Banyak, ada ibil. Walbudna ja'alna halakum itu onta. Itu ada ibil onta juga. Ada lagi jamal. Itu dalam Al-Quran surat Al-A'raf, la yadkhulal jannata hatta yalijal jamal isamil khiyat. Tidak akan masuk kepada surga orang kafir sehingga onta masuk kepada lubang jarum. Kalau ada lubang jarum dimasuki onta, baru orang kafir bisa masuk surga. Tapi mustahil. Jangan ngomong si Ahok katanya bakal masuk surga karena dia berbuat baik. Berbuat baik kepada orang yang ngadukung diumrohkan. Gitu. Sehingga yang diumrohkan ngomong, nggak ada apapun agamanya, yang penting berbuat baik pasti bakal masuk surga. Gitu. Padahal Al-Quran tidak bisa Ahok masuk surga. Yang masuk surga mah innal ladzina amanu wa amilus lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu yang paling hebat. Jangan ngomong-ngomong Ahok mah hebat, najrumnya juga ada. Wa amal alifu patakunu alamatal linnasbi il asma'il khamsah nahu ra'aitu abak wa Ahok. Itu ada ra'aitu abak wa Ahok ya. Ahok itu Ahokanya. Biamdihi lailan. Dan lailan ini nasab menjadi sorok daripada asro. Asronya lailan. Asronya diisrokan Nabi lailan. Itu mengapa ini kalimatnya lafaz lailan tidak subhanalladzi asra bi abdihi lailan, tidak dimakrifatkan, tapi dinakirohkan. Itu dengan sebab nakiroh menunjukkan bahwa diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi dalam malam yang sangat sedikit. Lailan itu tankir ditaklil, menjadikan Allah nakiroh kepada lailan untuk maknanya menyedikitkan. Artinya hanya sedikit malam yang digunakan oleh Nabi untuk Isra dan Mi'raj. Sebab dari jam 12 malam Nabi itu kan rencananya nginep di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu saudara misalnya Rasul, tetehnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian oleh malaikat Jibril diambil itu dari rumah Ummi Hani itu kepada Hijir Ismail, sehingga kata Ummi Hani purija saku baiti, itu Rasul nginepnya di rumah saya, malam diambil oleh malaikat Jibril sampai bolong atap rumah saya, diambil ditaruh di Masjidil Haram, tepatnya di Hijir Ismail. Waktu itu sedang gawat kota Mekah. Nabi sedang diteror, diancam oleh Al-Gojok Mekah akan dibunuh. Kebetulan yang ronda ada dua orang yang gagah. Yang pertama Abu Ja'far, yang kedua Sayyidina Hamzah. Begitu masuk ke dalam masjid, ada Nabi sedang sendiri tidur. Langsung ditemenin oleh Abu Ja'far dan Sayyidina Hamzah. Ketika ditemenin, dan ini tundaan malaikat Jibril, langsung oleh malaikat Jibril diambil, dibawa ke sumur Jam-Jam dan dioperasi dulu Nabi, dibersihkan dulu hatinya. Itu artinya menunjukkan bahwa untuk memperoleh ilmu, orang itu harus bersih hatinya. Nggak bisa ilmu masuk selama hatinya kotor. Karena Isra dan Mi'raj linuriyahu min ayat, karena kami akan memberikan ilmu. Itu maka dioperasi lebih awal supaya kotoran yang tidak cocok untuk menerima ilmu nanti hilang.
sehingga ilmunya menjadi betah. Padahal itu mah contoh pelajaran untuk kita. Artinya kalau kita mau menimba ilmu, wajib hati kita dibersih lebih awal. Annal ilma la yastaqir wa la yasbut illa fi qalbin takhalla anir radha'il. Ilmu tidak akan betah, ilmu tidak akan menetap fi qalbin dalam hati. Takhalla kalau hatinya penuh dengan kotoran. Illa fi qalbin, kecuali pada hati yang kosong, yang bersih, yang tidak ada kotoran. Fa innal hikmata idza lam tajidil qalba kadzalik. Itu keterangannya dalam kitab Johar Maknun sarahnya. Fa innal hikmata, ilmu yang nafi, yang manfaat. Idza lam tajidil qalba kadzalik, kalau hatinya tidak bersih, fa innaha tarji'u, dia akan pulang. Itu ilmu akan pulang kepada Allah yang mengirim itu ilmu kepada hati. Itu para hadirin. Nah, itu layanan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di sini Rasul diisrokannya dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ilal Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jaraknya jauh. Ilal Masjidil Aqsa. Mengapa itu dibahasakan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Karena belum ada Masjid Nabawi. Belum ada. Dan Masjidil Aqsa inilah masjid yang diistimewakan oleh Allah. Akhirnya setelah ada Masjid Nabawi, ada masjid yang ketiga yang dimuliakan Allah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ada hadis, la tusaddur rihal illa ila salasati masajidah. Tidak diperintah secara penting atau secara sungguh-sungguh untuk berangkat kecuali ketiga masjid. Satu Masjidil Haram, dua Masjidil Aqsa, yang ketiga ke masjidku yang ini. Karena ke Masjidil Aqsa ini terjadi bahaya, itu dikuasai oleh kaum Zionis, maka yang dua saja yang harus kita berangkat untuk menuju dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itulah tusaddur rihal. Boleh sawah dijual, punya kerbau dijual, punya kambing dijual, tusaddur namanya. Saking hebat perintah untuk berangkat ke tiga masjid. Punya sawah, punya kerbau, punya mobil, kalau belum haji jual aja untuk berangkat ke dua masjid. Tapi ini sekarang banyak yang ke Masjidil Haram tidak, ke Masjidil Nabawi tidak, tapi masjidnya dari the mosque to the mosque, dari masjid ke masjid yang disebut kaum huruj itu, yang namanya kaum huruj, kaum dakwah gitu. Subhanallah. Itu masyarakatnya ditinggal, istrinya ditinggal, katanya dia dakwah ke masjid yang lain. Kalau dia dakwah di lingkungan umatnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi minkum itu harus dakwah di sekitar umat yang dipimpin oleh dia. Gitu. Jangan kita dakwah kemana-mana sementara di kita tidak benar untuk ibadah. Ajak mereka untuk bertauhid. Ajak mereka untuk memahami ilmu fikih. Sebab fungsi dakwah itu adalah sabili rabbik, jalan Allah. Kalau orang belum ada tauhid, maka akidah yang diprioritaskan untuk kita dakwah kepada mereka. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mengapa lagi ke Masjidil Haram? Karena hasil daripada Isra dan Mi'raj adalah untuk mengisi masjid, sehingga ilal masjid, minal masjid ilal mas, dari masjid ke masjid, karena hasil daripada diisrokan dan dimi'rajkan untuk kita mampu mengisi sholat dari masjid ke masjid. Itu minal masjid ilal masjid itu. Linuriyahu min ayatina, karena kami akan memperlihatkan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad min ayatina, sebagian daripada ilmu kami. Tapi ini min itu litab'in, tentu ba'dul qalil yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad yang jumlahnya sampai ada 17. Min ayatina 17 kamonesan, 17 keindahan yang diperlihatkan oleh Nabi, oleh Allah kepada Nabi. Mengapa 17?
itu artinya Nabi akan diberikan oleh Allah sholat yang satu hari satu malam sebanyak 17 rakaat. Itu 17 rakaat sholat yang satu hari satu malam. Sehingga ayat yang diperlihatkan Allah kepada Nabi 17. Dan Nabi berhenti sampai 5 tempat, 5 pos. Ada pos Madinah, ada pos Gunung Turisina, ada pos Baitul Amin, ada pos Madian, dan yang terakhir pos Masjidil Aqsa. Mengapa berhenti di 5 pos? Itu menunjukkan bahwa 17 rakaat harus dikerjakan pada 5 pos. Ada pos subuh, pos johor, pos asar, pos maghrib, dan pos isya. Linuriyahu min ayatina. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasul sholat jamaah. Sholat berjamaah dengan para nabi yang jumlahnya 124.000. Rasul yang jumlahnya 315 dihadirkan oleh Allah di belakang Nabi. Ketika malaikat Jibril azan, turun para nabi dan para malaikat termasuk para rasul. Setelah kumpul di Masjidil Aqsa, maka orang pada nunggu siapa yang menjadi imam. Akhirnya Nabi nuntun Rasulullah untuk mengimami sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Setelah mengimami, berarti Rasul menjadi imamul anbiya, menjadi imamul mursalin. Dan setelah itu para nabi langsung berzikir asna, gitu memuji kepada Allah. Kalau kalian memuji, saya juga memuji. Itu juga dari dalil bahwa kita setelah sholat jangan segera dilepas. Sajadah harus kita dikir dulu kepada Allah. Dan dikirnya jangan keras-keras. Wala tajhar bisholati wala tukhafit wabtagi baina dzalika sabila. Itu zikir sesudah sholat. Itu Nabi setelah di Masjidil Aqsa melaksanakan zikir, melaksanakan sana. Alhamdulillah alladzi arsalani rahmatan lil alamin. Itu diantara zikir Nabi. Dan Nabi berdoa, Allahumma inni miskinan wa tawaffani miskinan wasurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, wafatkan aku miskin, dan kumpulkan ya Allah nanti di akhirat beserta kaum yang masakin. Itu doa Rasul. Itu doanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Innahu sesungguhnya Allah, huwa Allah as-sami', zat yang maha mendengar. Mendengar kepada semua ucapan yang diucapkan oleh Nabi as-sami'. Al-basir, Allah yang maha melihat. Itu kalau dalam Al-Quran, kalau ada kalimat sama dan basor, biasanya yang didahulukan kalimat sama. Wa ala sam'ihim wa ala absar khotamallahu ala qulub wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun. Atau surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Semuanya kalau ada kalimat mendengar dan melihat, maka yang disebut oleh Allah pertama kalimat sama. Apa sebabnya? Fungsi sama lebih hebat daripada fungsi basor. Kalau sama mendengar, kalau mendengar yang di depan kita bersuara dapat didengar, yang di belakang dapat didengar, yang di sebelah kanan dapat didengar, yang sebelah kiri juga dapat didengar. Lain lagi dengan basor. Kalau basor hanya di depan kita dapat dilihat, di belakang harus menengok ke sebelah kanan, gitu, ke sebelah kiri nengok. Apalagi di belakang gak bisa kecuali pakai spion. Nah, itu jelas pentingnya lapan sama. Di sini menunjukkan ada kalimat dobi para ulama, takdimul aham tal aham. Kita harus mendahulukan yang paling penting, baru yang sakadar penting. Penting sama daripada basor. Sehingga as-sami'ul basir. Allah
zat yang maha mendengar. Mendengar kepada apa saja, sekecil apapun kita dapat didengar oleh Allah. Sehingga Rasul pernah marah ke Abu Musa al-Asy'ari gara-gara zikir dan doanya keras. Hei Abu Musa, innaka la tad'un asamma wala ghaiban. Kau bukan berdoa kepada yang tuli. Kau bukan berdoa kepada yang jauh. Kau berdoa kepada zat yang huwa aqrabu ila hablil warid, yang lebih dekat daripada urat beung. Ini dekat, tapi Allah lebih dekat. Itu marah. Sehingga Abu Musa akhirnya jadi pelan. Ya, terlalu pelan tidak boleh kalau kita berdoa. Keras tidak boleh. Wala tajhar bisolatika wala tukhafit wabtagi baina dzalika sabila. Jangan kau mengeraskan ketika kau berdoa. Wala tukhafit, jangan kau mengalonkan, tapi harus ada di tengah-tengah antara jahrun dan khofat dan tukhafit begitu. As-Sami'ul Basir. Demikian kita tabaruk bulan Rajab ini dengan mengaji surat Bani Israil ayat yang pertama, mengisrokan dan dimi'rajkannya Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan kalimat asro sekaligus dalil Isra ini adalah dalil sore. Siapa yang tidak percaya kepada Isra maka kafir hukumnya. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan pergi Wih, banyak. Tanyakan. Ya. Yang pertama, lailan bermakna tangkir. Saya cuma ingin menanyakan berapa lama dari kalimat lailan ini. Soalnya saya pernah baca di dalam kitab Ad-Dibai kalau salah, Ya. Habib Abdurrahman. Nah, Di sana dikatakan summa arduhu minal arsh qabla ayyabrudal farash. betul. Nah, itu lamanya seperti apa? Karena Allah mengembalikan Nabi Muhammad dari arsy sebelum kasurnya itu hilang. Sebelum kasurnya itu dingin. Jadi saya minta dawabitnya Pak. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW itu dibedah dadanya, kemudian dibersihkan. Apakah mungkin Rasulullah SAW itu memiliki kotoran, sedangkan Rasulullah diciptakan dari cahaya, kemudian beliau ini makhluk yang maksum. Yang ketiga, Pak Kiai, kapan disyariatkannya sholat? Kalau seandainya kita semua tahu bahwasanya sholat itu disyariatkan ketika Isra Mi'raj. Lalu Rasulullah SAW ketika sampai di Masjidil Aqsa, beliau itu memimpin sholat. Artinya apakah Rasulullah sebelum ini sudah melaksanakan sholat untuk dirinya atau belum? Terima kasih. Jadi yang jelas sebelum subuh itu sudah nyampe ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram. Bahkan setelah selesai sholat subuh itu wajah qabla subuh itu dalam takdir. Jadi jelas masih hangat tempat tidur Rasulullah, sebab wajahnya qabla subuh. Dan setelah itu Rasul dihampiri oleh Abu Jahal untuk menceritakan ada apa tadi malam. Dikatakan oleh Rasul, saya diisrokan. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Itu Abu Jahal sampai meledek kepada Rasul. Jadi yang jelas qabla subuh sudah ada. Nah, yang kedua ya apa tadi? Tentang ini dada Rasul gitu. Di situ ada lamatus sauda, ada daging darah yang hitam katanya. Itu dalam kitab Dardir ada lamah itu segumpal yang kecil yang hitam. Itu adalah tempat diamnya setan. Nah itulah dibuang. Itu mah bersih mana Rasulullah. Dan lagi untuk syariat kepada kita dikumbahnya sampai 3 kali. Itu menunjukkan syariat dalam bersuci disunahkan untuk 3 kali. Itu adalah matus sauda, itu yang ada di dalam lato ipul kolbi namanya, yang tempat ngancik setan dibuang.
Itu bukan hanya operasi pada saat diisrokan saja, itu operasi yang kelima. Itu operasi yang kelima. Ketika beliau masih diais oleh Ibu Halimatus Sa'diyah sudah dioperasi. Ketika kanak-kanak itu bersama-sama dengan kawan-kawan kanak-kanak kafir musyrikin, beliau juga dioperasi. Ketika menjelang pemuda dioperasi, menjelang remaja dioperasi, menjelang untuk menerima wahyu juga yang kelima, operasi menjelang akan dilaksanakan Isra dan Mi'raj. Kemudian satu lagi. Sholat. Oh, itu syariat sholat. Sebetulnya sudah ada sholat, tapi tidak ditentukan. Sudah ada. Itu buktinya Rasul melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Tapi sholatnya 2 rakaat. Tidak seperti sholat yang dilakukan pada sekarang ini. Sebab subuh juga belum wajib sholat. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, innama tajibul maktubatu ala kulli muslimin mukallafin walam tajib subuh yaumitil kalaila li'adamil ilmi bikaifiyatiha. Subuh pada diisrokan dan dimi'rajkan belum diwajibkan sholat karena belum ada ilmu mengenai kaifiat sholat. Jadi syariat sholat yang sekarang belum ada. Itu hanya sholat yang biasa 2 rakaat. Bahkan di Gunung Turisina sholat beliau, artinya di tempat yang barokah. Di Madian sholat, di Thaibah juga sholat, di Baitul Amin juga sholat, dan sampai sholat di Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Kiai, tadi kan Pak Kiai jelasin bahwasanya Isra itu pada malam hari, itu menunjukkan sebuah kemuliaan pada saat malam. Iya betul. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-Falaq ayat 3 itu kan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu juga masalah malam dan kita berdoa untuk berlindung dari kebaikan di malam hari. Itu maksudnya bagaimana sih? Itu min syarri ghasiqin. Ya, di samping banyak kebaikannya, cukup malam itu banyak kejahatan. Orang-orang yang jahat itu memprioritaskan malam. Yang ngebangsat malam, yang ngerampok malam. Kenapa? Potensi untuk bisa dia berhasil menuju kepada tujuannya antara lain malam. Oleh karena itu kita disuruh untuk bertauz wa min syarri ghasiqin idza. Ya Allah, saya minta perlindungan kepada Engkau dari kejahatan malam yang ketika mulai gelap. Itu mulai gelap, anak-anak itu harus disuruh masuk ke dalam rumah. Itu banyak jurik, setan, segala macam. Katanya pocong juga keluarnya pada waktu malam. Pocong aja itu keluar pada waktu malam. Itu jangan dikira kalau maghrib kita masuk makam itu pasti ada pocong. Itu misalnya gosikin idza waqab ya. Ya gitu. Di samping wamin fitanil lail, banyak fitnah malam. Bahkan Rasul ketika bertemu dengan Iblis antara lain dikasih doa oleh malaikat Jibril untuk dijaga dari fitnah malam. Gitu. Jadi berarti untuk orang-orang yang jahat potensi yang baik untuk melakukan kejahatannya. Di samping ilmu dan nur Allah diberikan pada waktu malam. Ya. Demikian. Ya jalali wal ikram Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu hamdai wa fi ni'amahu wa yukafiru masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wabdah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin
warhamna fa innaka khairur rahimin wahdina wa najjina minal qaumis sholimin Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qarribna wa an syarri abidna wa qdi hawaijana fi dinina wa dunyana wal akhirah Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina sigara bi a'yunin nasi kibara Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.